sahih ruhi wa jasadi. Bapak sahih ruhi wa jasadi, berilah saya kesehatan jasad saya dan roh saya. Saya akhir pernah mendengar juga ada penelitian di Jepang kalau nggak salah, bahkan yang meneliti dokter perempuan, air wudhu, air yang diniati untuk wudhu itu ternyata sangat bagus untuk kecantikan. Jadi sampean yang perempuan nggak usah banyak lembab-lembab macam-macam yang mahal-mahal, cukup aktif wudhu, setiap batal wudhu, setiap batal wudhu, insya Allah akan tampak muda, tidak gampang tua, enggak lah, nggak usah anti aging. Saya itu kan kelihatan muda, oh ternyata ada penelitiannya di Jepang. Coba sampai yang masih coba cari itu, jurnalnya ada. Nah, tetapi harus diniati untuk wudhu, jangan hanya raup. Kalau nggak ada niat wudhunya nggak jadi. Kalau ada niat wudhunya, barokah niat wudhu itulah yang menjadikan dorongan dari rohani, menjadikan ini barokah. Seperti gini, sumu tasiku, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini saya mendengar dari Profesor Dr. Xiaoping, dokter yang Cina yang masuk Islam, yang ahli herbal itu, yang dulu berahli herbal. Waktu itu saya masih dengar saat beliau pas mengisi acara Ramadan di TV. Dia meneliti banyak hal tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satunya sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Hingga dia punya pasien yang saat itu sakit emah, sudah berobat kemana nggak sembuh-sembuh, disuruh puasa. Logika kedokteran mestinya orang emah tidak boleh berpuasa, karena yang emah boleh kosong dari makanan, nggak boleh kosong dari makanan, harus ada makanan yang terisi. Kalau sampai kosong dari makanan, maka emahnya akan semakin parah. Tapi dia ada hadis sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Akhirnya diteliti oleh ini, ternyata justru di saat orang itu berpuasa, dia niat punya puasa, saya niat puasa, ada kesadaran bahwa saya puasa, ternyata lambung itu berhenti. Lambung itu berhenti tidak mengolah makanan. Karena lambung berhenti, emah itu sebenarnya karena dinding lambung luka, karena di lambung selalu bergerak begini, dan lukanya itu tergerus karena terus, maka lukanya semakin parah. Tempatnya di dalam, nggak bisa dikasih yodium dan selalu basah. Nah, di saat orang itu puasa, ada kesadaran dia puasa, maka berhenti otomatis. Ini otomatis. Lambung itu berhenti, kata Dr. Xiaoping. Nah, tentu betul kata Rasulullah, kalau dia mau berpuasa, maka dia akan sehat. Karena semakin dia sering puasa, lambungnya sering berhenti. Sama-sama tidak makan. Orang yang tidak niat puasa, di dalam kesadaran dirinya tidak ada niat puasa, maka lambungnya terus bergerak. Walaupun dia tidak ada makanan, tetap dia bergerak. Tapi di saat dia ada kesadaran untuk berpuasa, itu otomatis oleh Allah Ta'ala lambungnya diangkat berhenti, tidak bergerak, maka menyehatkan. Sumu tasihu. Banyaklah di Kediri itu ada dokter yang hikmah dari sholat. Hikmah dari sholat itu salah satu hikmahnya adalah sangat menyehatkan. Ibunya teman saya dari Surabaya, saya punya teman dari Surabaya, ibunya sakit, akhirnya dibawa ke dokter di Kediri itu. Begitu sampai di sana disuruh praktek sholat. Bu, sholat ya, coba praktekkan bu. Suruh praktekkan. Ternyata dibenarkan. Ini gerakannya nggak benar bu, harusnya begini, lututnya harus begini. Udah begini bu caranya terus. Upayakan ya, sholatnya tahajud, sholat duha, terus dilakukan. Ternyata dari terapi sholat itu sembuh sakit-sakitnya. Itu di Kediri ada, dan sekarang kayaknya masih dokternya. Jadi ternyata di samping
Nah, laku-laku amalia ini, laku-laku rohani ya, ternyata juga berefek membawa